Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, ya para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawi kita yang mana kita melihat ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya, yang mana kita lihat hadis-hadis sebelumnya ya tentang Imaduddin ya, pondasi-pondasi agama ya. Nah, dari rukun iman, rukun Islam ya, dan pembatas-pembatas antara amal ini termasuk dari syarat Islam atau tidak gitu ya. Nah, atau amal ini kalau bukan dari syarat Islam terus dari mana ya? Nah, apakah bisa diterima amalan tersebut? Maka itulah ya. Nah, kita melihat hadis-hadis utama dalam Islam yang mana dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya. Nah, seperti Al-Hadis Al-Khamis Asyar, ya, hadis ke-15 ini yang mana bertema ya ucapan yang baik ya, perkataan yang baik ya. Kemudian yang kedua ya, memberikan hak kepada tamu. Nah, ini anak gadis bawah ya, memberikan hak kepada tamu ya. Dengan apa memberikan haknya gitu kan? Kalau kita kan selama ini mungkin dengar kajian atau apa namanya nasihat-nasihat baik secara kajian atau misalkan secara media sosial ya. Sekarang banyak ya, bisa di-share lewat Instagram, YouTube atau yang lain-lain. Itu kan para ulama kita atau asatidzah kita ya untuk menerima tamu itu dengan memuliakan gitu kan. Ikramud duyuf ya, memuliakan tamu ya. Itulah salah satu hak tamu ya. Pertama harus dimuliakan ya. Walaupun nanti dalam unsur fikih tamu itu banyak ya hak-haknya. Ya, kemudian yang ketiga apa? Tetangga ya. Nah, kita memberikan hak kepada tetangga ada juga ya. Jadi tetangga kita itu punya hak ya. Nah, dalam Islam tetangga adalah salah satu ya saudara kita juga ya. Salah satu yang harus kita berikan hak lebih utama ya. Nah, ini pernah kita bahas di pembahasan Adabul Mufrad ya. Kalau kita ingin memberikan hadiah, sodakoh, ya, silaturahim, setelah kerabat kita siapa? Tetangga kita, ya. Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, ya, aku memiliki satu hadiah untuk tetanggaku, ya, yang mana yang lebih utama, depankah, kanankah, atau kiri? Maka kata Rasulullah, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah. Ya, sebegitu detail ya syariat kita memuliakan tetangga, ya, memberikan hak kepada tetangga. Nah, kita masuk ke dalam hadisnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ya, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au yasmut, ya. Dalam hadis lain au liyaskut ya, maknanya sama ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, liyasmut, maka diamlah ya. Nah, kita bisa melihat ya kebalikan dari ucapan yang baik, ya kita yang tahunya ucapan yang buruk. Bagaimana cara kita tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, ya, atau berakibat buruk ya? Kadang ucapan itu kita anggap baik, benar, hakikatnya benar, tapi kadang berdampaknya buruk, ya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Ucapan-ucapan yang buruk itu, liyasmut, diam, ya, cukup diam, ya. Walaupun yang kita ucapkan itu memang benar, ya, hakikatnya benar. Tapi kalau nanti berdampaknya mudorot, ya, dampaknya negatif dan juga buruk, maka kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk diam.
ya. Nah, ya kan bukan berarti kita tidak membela sesuatu yang batil atau misalkan kita membiarkan suatu kebatilan, tidak, tapi kita lihat dampaknya. Makanya para jamaah sekalian, dalam fikih hudud ketika ada seorang amir yang zolim, ya, kita nggak langsung semena-mena melawan, enggak, ya. Ada dua syarat minimal. Ini sepakat para ulama minimal, ya. Yang pertama, kudroh, kemampuan, ya. Kalau kita ingin melawan balik, ada kudrohnya, ya. Nah, yang kedua, batasan dia berbuat zolim, yaitu apa? Kufrun bawah, kafir bawah. Apa itu bawah? Bawah itu orang kafir yang mana berperangi atau memerangi, ya, lebih tepatnya memerangi syariat Islam, ya. Nah, ketika pemerintah sudah membatasi ibadah seorang muslim atau bahkan melarang, nah sudah sampai melarang gitu ya, atau sampai mengganggu ibadah, nah itu baru kufrun bawah, atau melakukan fatwa yang bentuknya kebatilan gitu ya. Nah, yang mana itu menyelisihi atau bahkan bertolak belakang dengan syariat Islam, nah itu baru kufrun bawah. Kalau belum ada perilaku pemerintah atau amir kita yang seperti itu, maka belum berhak untuk, bahkan bukan berhak, belum boleh untuk diperangi, ya. Nah, dan berperang dalam pemerintah pun juga berbeda ya bentuknya, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, ya, berucap atau berkata baik. Kalau nggak bisa, maka diam, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman juga kepada Allah dan juga hari akhir, falyukrim jarahu, ya. Maka muliakanlah, ya, tetanggamu. Nah, makanya dalam bab silaturahim, ya, yang pernah kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad, memuliakan tetangga itu hadisnya banyak, ya, dan hadisnya soheh, tidak ada hadis yang, afan, bukan tidak ada ya, lebih tepatnya mayoritas hadisnya itu derajatnya soheh, ya, bahkan sampai derajat hasan aja sedikit, ya. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW sering sekali menasehati para sahabat untuk memuliakan tetangga, ya. Kita bisa lihat dalam Sirah Nabawiyah. Yang pertama dilakukan oleh kaum Ansor ketika kaum Muhajirin datang apa? Dimuliakan. Dijadikan tetangga terdekat mereka, bahkan lebih dari saudara. Ya, harta diberikan, tempat tinggal diberikan, bahkan pekerjaan pun disediakan. Ada beberapa sahabat yang diberikan istri. Masya Allah. Ya, nah, begitu pentingnya memuliakan tetangga. Ya, walaupun dalam zaman sekarang mungkin banyak yang bertanya-tanya, "Ya, gimana ya, ya Mas atau Pak Ustadz, kita ngomong sama tetangga aja jarang, ya. Nah, kemudian ya sudah kesibukan sudah berbeda. Maka bagaimana caranya, ya? Nah, justru di zaman sekarang lebih mudah untuk kita cara memuliakan tetangga, walaupun tidak dekat, ya, walaupun tidak dekat, ya. Kita manfaatkan event-event tertentu itu ya. Hari raya kita berikan hadiah. Ya, hari raya kita silaturahim bentar, walaupun ya cuma ngobrol di depan pintu ya nggak masalah. Ya, begitulah ya cara kita menjaga ya ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama Muslim. Ya, dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu, ya. Dalam fikih bab tentang muliakan tamu, ya, itu cukup panjang, ya, dari bagaimana menunaikan hak-haknya, kemudian apa batasan orang bertamu, kemudian bagaimana keutamaan dari Rasulullah SAW ketika ada tamu, ya, apa aja sih yang harus tamu juga sendiri itu, ya, ketika bertamu adabnya seperti apa, berapa lama, ya, dalam meminta izin pun bagaimana, maksimal mengetuk rumah
itu ada, ya, saking detailnya dalam memuliakan tamu. Ya. Sekali lagi ya, Ana sebutkan ketika hadis itu banyak, derajatnya akan meningkat. Ya. Dalam pembahasan ya ulumul hadis ya atau takhrijul hadis jarh wa ta'dil, naik derajatnya hadis itu ketika banyak hadis-hadis yang lain mendukung atau satu tema dengan hadis yang sedang dibahas ini. Ya, itu membuktikan bahwa hadis ini kuat. Ya, maka hadis memuliakan tamu, hadis memuliakan tetangga itu banyak. Ya, maka bisa dipastikan hadisnya kuat. Ya, di sisi yang lain, ya, dalam mata dalam pandangan fikih, ya, ketika hadis banyak diucapkan terus-menerus, ya, maka membuktikan itu salah satu amalan yang utama. Ya, ganjarannya tidak sedikit. Ya, nah, maka inilah tiga unsur membuktikan bahwa keimanan dia semakin meningkat. Ya. Namun ingat ya para jamaah sekalian, ini bukan berarti imannya langsung sempurna. Ya. Seperti di hadis 11 ya. Apa namanya? Tentang iman itu kan ada dua kondisi. Ya. Al-imanu kamil wa kamalul iman. Ya. Iman yang sempurna sama kesempurnaan iman. Ya, kalau kesempurnaan iman, ya seseorang itu akan berkurang kesempurnaan iman ketika berbuat dosa. Ya, walaupun dosa kecil, kesempurnaan iman dia berkurang. Ya. Nah, tapi kalau iman yang sempurna, betul-betul sempurna imannya, ya, nggak ada misalkan apa namanya perbuatan dosa, menjauhi maksiat, amalan semua dipenuhi, ya. Nah, maka itu derajat yang berbeda. Ya, yang dibahas dari hadis ini juga, ya, yaitu al kamalul iman, ya. Ya. Jadi menaikkan derajat keimanan, ya. Semakin terus-menerus berusaha untuk menyempurnakan iman kita, ya. Nah, bukan berarti kalau tiga aman ini udah dilakukan, imannya sempurna, enggak, ya. Nah, tapi imannya meningkat, ya. Nah, kesempurnaan iman dia terus-menerus meningkat. Nah, hadis ini dilafatkan atau diambil lafaznya dari Imam Bukhari ya di Kitabul Adab ya. Di hadis nomor 5672 ya. Ini berarti kitabnya nggak dijilid. Bisa ada kitab Imam Bukhari itu antara satu kitab tebal atau kitab hadis-hadisnya itu dijilid. Dibuat berapa jilid gitu. Biasanya dia mentok itu 1000 atau 2000-an. Nanti jilid kedua baru mulai dari nomor satu jilid kedua gitu. Nah, dan juga ya dari kitab Imam Muslim di bab iman ya di nomor 47. Ya, sekarang kita masuk ke faedah dan juga hikmah hadis ini ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya berkata syarah dalam syarah Sahih Bukhari, hadis ini bagian dari hadis Jawami'ul Kalam ya. Iman maknanya meluas, meningkatkan iman juga banyak ya. Nah, kiat-kiat meningkatkan iman itu kan banyak. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, keikhlasan meningkatkan iman, amal soleh meningkatkan iman, menjauhi maksiat meningkatkan iman, banyak sekali ya. Maka unsur iman itu jawami'ul kalam, banyak maknanya ya. Nah, kemudian dari tiga yang tadi ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, nah, tentang memuliakan tamu ya kan, kemudian apa berucap baik, kalau tidak bisa diam ya kan. Nah, memuliakan tetangga itu banyak kiat-kiatnya ya, caranya banyak ya. Nah, nanti akan kita bahas di unsur-unsur fikih dalam hadis ini ya. Nah, menjelaskan tiga hal kemuliaan akhlak yang baik sifatnya perkataan maupun perbuatan. Ya, yang mana telah kita bahas di hadis ke-13 ya. Nah, tentang bagaimana akhlak yang mulia secara ucapan, perbuatan ya. Ini menunjukkan iman seseorang ya. Yang telah kita bahas juga
Memang kita nggak bisa eh, menjudge seseorang ya dari luarnya aja gitu ya. Don't judge book by a cover gitu kan. Jangan memandang buku dari covernya. Tapi jangan lupa juga bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa keimanan seseorang ya itu mempengaruhi perilaku, ya kan? Nah, kalau dia berakhlak mulia, maka iman dia meningkat. Dan juga sebaliknya, ya, ketika mood dia naik turun, ya, akhlak dia lagi kurang terkontrol emosinya, berarti iman dia juga lagi melemah, ya. Maka itulah ya, perbuatan-perbuatan amal soleh, ucapan, atau dalam bentuk perbuatan, bahkan amalan hati mempengaruhi iman, ya. Nah, maka jagalah iman kita dari segala bentuk amalan, ya. Walaupun aman hati, bahkan Rasulullah SAW ya paling takut kepada umatnya yaitu tentang apa? Asyirku asghar, ya, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu apa? Ya amalan hati, ya. Hasad, ria, iri, dengki, ya, sombong, ujub dan lain-lain, ya. Nah, itulah bentuk amalan buruk ya yang paling ditakuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sekarang kita masuk ke mufrodat ya dalam hadis ini ya. Yuk minu ya. Iman yang sempurna ya, yang menyelamatkan dari siksa Allah ya, meraih keridoannya juga ya. Dan dasar dari iman adalah pembenaran dan ketundukan. Iman nggak bisa lepas dari takwa. Iman itu menunjukkan fitrah seseorang, takwa itu menunjukkan ketundukan dia kepada Sang Pencipta. Ya, nggak bisa dipisahkan. Orang beriman pasti kuat takwanya. Orang bertakwa pasti tinggi derajat imannya. Ya, maka itu bagaimana cara meraihnya? Ya dengan hadis ini. Ya, ucapan baik, memuliakan tamu, ya. Nah, kemudian memuliakan tetangga juga, ya, menjalin tali silaturahim, ya kan? Nah, itulah bagaimana kiat-kiat meningkatkan iman dan memperkuat takwa, ya. Ah, iman yang sesempurna, ya. Bagaimana cara meraihnya? Ya, dengan tiga hal ini juga, ya. Al-yaumil akhir, ya, hari pembalasan, ya. Kenapa disebut sih hari akhir? Kenapa nggak beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab? Ya, ini pernah Anda bahas di 2 tahun lalu ya, tentang apa? Tafsir asma, tafsir apa? Juz 30 ya. Nah, jadi tafsir juz 30, kenapa banyak sekali ayat-ayat ya makiyah yang mana menyinggung tentang hari akhir, ya, at-takatsur, ya. Kemudian hari apa lagi? Ya, tentang hari akhir itu, ya, ah, tentang surat-surat di hari akhir ya sangat banyak ya. Itu menunjukkan ketika sering diulang-ulang dalam suatu ayat ya, bahwa itu menunjukkan ada sesuatu yang penting dalam pembahasan tersebut ya. Maka para ulama berpendapat dalam tafsir As-Sa'di ya, salah satu keimanan yang paling banyak orang dustakan ya adalah iman tentang hari akhir, hari pembalasan, ya. Bukan hanya didustakan, orang banyak lupa juga, banyak meremehkan, ya. Nah, makanya ya tentang kita berziarah kubur itu bukan tentang ambil rahmat, doa, enggak, tentang bagaimana kita mengingatkan kepada setiap diri kita, nanti kita juga akan seperti mereka, ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, untuk apa? Ya, tentang hakikat keislaman kita. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma kitabuk, ya, wa man rasuluk, akan ditanya. Ya. Itu untuk mengingatkan kita kepada hari pembalasan. Ya. Nah, itulah bagaimana ya, iman kepada hari akhir salah satu keimanan yang sangat banyak orang dustakan atau lupakan ya. Nah, diremehkan juga ya. Nah,
surat At-Takatsur, Al-Qadar juga menyinggung, ya kan? Nah, namun di surat-surat yang lain ya, di Al-Bayyinah juga, ya kan? Menyinggung bagaimana keutamaan dalam hari akhir, ya, yang banyak orang dustakan. Falyukrim jarahu, ya, maka muliakanlah, ya, nah, dengan kebaikan memberikan hadiah, silaturahim, ya, mendoakan, tolong menolong ketika ada kesulitan, ya, nah, saling menjaga nama baik dan juga kehormatan. Itulah hakikat memuliakan tetangga, ya. Jagalah tetangga kita, ya, dengan upaya yang kita bisa lakukan. Kalau nggak dekat, ya berikan hadiah. Insya Allah orangnya nggak nolak gitu ya. Nah, siapa yang akan menolak diberikan hadiah gitu ya. Dan juga yang terakhir, falyukrim doifahu. Ya, muliakan tamu. Ya. Nah, bahkan telah kita bahas juga di kitab Adabul Mufrad ya. Ketika seorang fakir ya tidak punya apapun, ya, yang dimuliakan oleh orang tersebut apa kepada tamu? Ya, biskuit untuk bayinya itu diberikan. Ya, roti kering untuk bayinya diberikan kepada tamu. Ya. Nah, apapun yang bisa disuguhkan untuk memuliakan tamu, suguhkan. Ya. Nah, sebegitu pentingnya dalam memuliakan tamu, ya, dalam unsur-unsur fikih ya. Nah, dalam fikih dalam memuliakan tamu, ya, hadis-hadis memuliakan tamu sangat penting dalam ya memuliakan tamu itu sendiri. Ya, begitu tinggi derajatnya dalam syariat Islam. Ya, nah, sampai ya mufrodat ya dalam hadis ini ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian. Ya. Nah, dari umat sekalian, tafadhol, bila ada yang ingin bertanya, ya, memuliakan tamu, tetangga, ya, bahkan sodakoh utama, ya, itu kan pertama adalah kepada keluarga sendiri, ya, yang kedua kepada kerabat yang membutuhkan, ya, yang duafa, yang ketiga siapa, ya, yatim piatu, ya kan, nah, atau orang-orang duafa, ya, ya, yang keempat tetangga, ya, yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Kalau cukup ya para jamaah sekalian. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Nah, unsur fikih yang pertama ya, manusia dan hubungannya dengan masyarakat ya. Bagaimana keutamaan dalam silaturahim ya. Itu disinggung dalam banyak-banyak hadis ya. Nah, banyak hadis-hadis yang menyinggung tentang silaturahim ya. Manusia hidup di dunia ya, ini dengan sosial ya, dengan sesamanya ya. Ada hubungan antar dirinya dengan orang lain yang membutuhkan mereka juga ya kan. Nah, ini menunjukkan ya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin tali silaturahim ya. Karena membutuhkan satu sama lain ya. Maka Islam menghendaki agar hubungan itu dibangun atas dasar kedamaian, prinsip yang kuat ya. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu, menyayangimu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan itu akan terwujud ketika sebagian mereka memuliakan dan orang lainnya ya. Memuliakan sebagian lainnya ya. Memuliakan tamu, saudaranya ya, tetangganya ya. Ketika itu dimuliakan ya, maka semakin kuatlah tali silaturahim ya. Ketika tali silaturahim semakin kuat, semakin meninggilah derajat iman ya. Berinteraksi dengan baik ya, berkata yang santun ya. Nah, memuliakan tetangga ya. Memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu ya ketika mengunjungi rumah-rumah kita ya. Inilah yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang kedua, di antara kesempurnaan iman ya, kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, berkata baik dan diam untuk menahan sesuatu yang dampaknya buruk. Walaupun itu benar, hak yang kita ingin sampaikan ya. Dalam hadis ini ya, banyak mengandung dan mengajak kita dalam kebaikan. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan iman dan juga Islam. Ya. Yaitu ketika seorang Muslim berucap dengan ucapan yang baik. Ya. Ketika kita berkumpul nih, ya, dengan lingkungan kita, ya, kita mengobrolkan sesuatu yang bermanfaat, banyak faedahnya. Ya. Berdiskusi bagaimana permasalahan
syariat dengan dasar-dasar dalil yang kuat, ya, menanyakan kabar, ya, membantu saudara kita ketika kesulitan. Itulah bagaimana ucapan perbuatan yang tidak sia-sia, ya. Nah, min husni min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Nah, sebaik-baik seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ya, maka sejajar dengan hadis ini juga, ya, bertolak bergaris lurus dengan hadis ini juga. Ya, ketika ingin meninggalkan sesuatu yang buruk dan tidak bermanfaat, maka ucapkanlah yang baik. Kalau nggak bisa ya diam. Ya. Nah, ya, menjadi figur bagi masyarakat dalam kebaikan dan juga kemudahan. Ya, menjadi benar-benar suri tauladan. Ya, sebagai ayah kepada anaknya. Ya, pemimpin masyarakat kepada masyarakat atau lingkungannya, ya, menjadi bentuk suri tauladan, figur yang tepat, ya, seperti Rasulullah SAW, ya, di para kalangan sahabat, ya, menjadi suri tauladan yang paling utama, mulia akhlaknya, ya, kemudian amal solehnya patut untuk ditiru, ya, tidak berlebihan dan tetap menjaga keluarganya. Nah, begitulah, ya, sikap yang harus menjadikan figur dalam suri tauladan, ya, yaitu Rasulullah sendiri, ya. Nah, nah, karena melukai dan juga bermusuhan, ya, dalam sesama muslim, ya, dapat, ya, memancing atau menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak lurus, tidak benar iman seseorang sampai benar-benar lurus hatinya. Ya, nah, benar-benar baik apa yang selalu ia niatkan, yang ia pikirkan itu selalu kebaikan. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Nah, makanya amalan itu menentukan keimanan. Nih, di hadis yang ini di akhir, tidak lurus hatinya, ya, tidak bersih hatinya. Kalau ucapannya nggak benar, ya, sampai ucapannya benar bahwa itu menunjukkan hatinya bersih, ya. Makanya jangan berdalih, ya. Misalkan, ya, saya dari dulu ucapan saya memang begini, ya. Ah, niat saya ya nggak niat buruk, tapi ucapan saya memang seperti ini. Ucapan menentukan hak keimanan. Ya, jangan lupa, ya, jangan salahkan watak saya begini, watak saya begini. Tidak. Ya, untuk kalau gitu untuk apa hadis hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk berperilaku baik, ya, untuk merubah watak buruk kita, untuk merubah sikap kebiasaan kita yang buruk, ya, maka itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Begitu banyak perintah Rasulullah SAW untuk berakhlak mulia. Ya, kalau bukan untuk merubah diri kita, untuk apa terus? Ya, nah, lihat di pembahasan, ya, hadis-hadis tentang akhlak, Bulughul Maram, ya, Fathul Bari tentang fikih, hadis, kitab hadis yang berjilid-jilid, ya, untuk apa kalau buat untuk kebaikan, ya. Nah, dan juga Imam Tabrani, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, beliau bersabda, la yablughu abdun haqiqatal iman, ya, tidak sampai seseorang hamba kepada suatu hakikat keimanan yang benar hatta yakhzuna min lisani, sampai dia yakhzun, ya, menahan takut kepada mulutnya, ya. Makanya dalam bab muhasabah, ya, akhlakul islamiyah, yang paling sering dimuhasabah itu apa? Lisannya. Paling banyak untuk diintrospeksi apa? Di lisannya, ya. Maka itulah, ya, pentingnya kita menjaga lisan. Ya, ya. Unsur fikih yang ketiga, ya, banyak bicara menyebabkan kehancuran. Nah, dan juga menjaga lisan, ya, itu jalan menuju keselamatan, ya. Maka dalam salah satu ulama kita, ya, berkata, ya, cukup, ya, dicap sebagai seorang pembohong ketika seseorang menyatakan, memberitahukan, mengabarkan seluruh yang ia ketahui. Ya, bukan berarti dia memang pembohong, tapi indikasi sebagai seorang pembohong, dia selalu ingin membicarakan kabar-kabar yang ia miliki.
Nah, itulah pendapat salah satu ulama kita, ya. Maka dalam hadis ini, ya, di antara baiknya seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, ya. Salah satu sikap baiknya seseorang, yang terbaik dari dirinya, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya juga, ya. Dan juga bagi orang lain. Tinggalkan kalau nggak bermanfaat, apalagi menyebabkan mudorot, ya, menyebabkan keburukan, kebinasaan, tinggalkan, ya. Nah, karena ya, sesuatu yang kita ucapkan tidak baik, bahkan menunjukkan mudorot, zolim, itu sebab terhapusnya amal soleh kita. Ya. Nah, dalam tanda-tanda hari akhir, ketika nanti di hari akhir para jamaah sekalian, orang yang sering zolim, ya, nanti, ya, dosa orang yang dizolim itu dipindahkan ke orang tersebut. Ya. Nah, ketika, ya, nanti dosanya sudah banyak, ya, amal soleh dia dipindahkan kepada orang yang ia zolimin. Ngeri. Sebegitu mengerikannya, ya, perbuatan zolim. Ya. Nah, maka perbuatan zolim salah satunya dengan mulut kita, ya kan? Dengan ucapan kita, ya. Nah, ketika munculnya suatu permusuhan, kebanyakan itu dari ucapan fitnah, ya. Kemudian udah ucapan yang mengadu domba, ya, atau ucapan yang tidak baik, ya. Nah, maka jagalah lisan, ya. Maka, ya, ketika kita sebagai seorang muslim ingin berucap, hendaklah memikirkan dahulu, ya. Ya, kita ingin berucap, beramal, pikir dulu, bukan ucap atau beramal baru mikir. Nah, nanti ada banyaknya penyesalan, ya. An-nadamah la yatri qoblal amal. Penyesalan itu nggak datang sebelum beramal, ya. Nah, penyesalan itu datang setelah beramal, ya. Nah, ketika menemukan kebaikan, ya, mendapatkan pahala, maka ucapkanlah. Dan juga sebaliknya, kalau itu keburukan, kejelekan, ya, maka tinggalkan, tahan, ya. Karena nanti akan ditanyakan di hari akhir, ya, tentang apa yang kita sering ucapkan, ya. Nah, dan itu mengandung pahala atau dosa, ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qaf, ya, Qaf, afwan, ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan malaikat itu dekat kepada malaikat pengawas dan juga malaikat yang selalu hadir dalam diri kita. Ya. Nah, itulah bagaimana, ya, ucapan kita tuh nggak lepas dari pencatatan malaikat. Sekarang, para jamaah sekalian, kita di detik ini juga dan ke depannya, dan sudah yang juga yang sudah lalu, ini dicatat nih sama malaikat. Ya. Ucapan kita, hati kita ngapain aja dicatat. Maka berhati-hatilah dalam kita beramal dan juga berucap, ya. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah, ya. Sesungguhnya seorang hamba tidak berucap, ya, mengatakan sesuatu, ya, yang termasuk dari mendatangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridwan itu masdar dari ridho, ya, keridoan, ya. La yulqiya laha balai yarfa'uhu Allah, ya, afan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Melainkan ucapan yang mengandung keridoan itu akan menaikkan derajat dia, ya. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimati min sakhatillah, ya. Dan juga ketika seorang hamba mengucapkan yang mana itu memurkai Allah Subhanahu wa taala, ya, la yulqi laha balai yahwi biha fi jahannam, maka semakin dekat dia kepada neraka jahanam, ya. Inilah bentuk laknatullah. Jangan sampai nanti Allah yastajib min ibadihi, Allah biarkan dia terjumus kepada keburukan, jangan sampai. Nah, ini bentuk laknat Allah, ya. Jaga, ya, apapun yang membuat Allah itu murka, jaga, ya. Apalagi apa, subuddin, ya, mencela agama, bahaya. Murka Allah tuh instan ketika mencela agama, ya.
Banyak sudah kita saksikan ya ketika dia mencela agama, fulan A, fulan B. Instan, Fir'aun, ya, anaknya Nabi Nuh. Dan apa lagi? Ya, nah, beberapa kisah-kisah dalam Al-Quran yang menjelaskan ketika ia mencela agama, Allah murka, instan sudah. Ya. Allah berikan langsung azabnya instan. Ya. Nah, dan ingat dalam hadis Mu'ad, tidak ada seorang pun yang sungkur di wajah nanti di api neraka, ya, kecuali disebabkan ketidakmampuannya untuk menjaga lisan. Nah, berarti apa? Mafhumul mukhalafah, ya, pemahaman sebaliknya, salah satu penyebab paling banyak masuk orang ke dalam neraka adalah karena apa? Lisannya. Maka berhati-hatilah dalam berucap. Kita masuk ke unsur keempat, ya, dalam unsur fikih yang keempat dalam hadis ini, ya, etika berbicara. Ada etikanya? Ada. Ya, kok nggak ada? Kok ada, Sat? Loh, kita menyapa aja ada etikanya, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih etikanya? Yang pertama, kita mendoakan keselamatan, rahmatnya Allah, dan berkatnya Allah. Ya, ketika mengucapkan ini, 10 kebaikan. Yang kedua, 10 lagi kebaikan. Yang ketiga, 10 lagi kebaikan. Itu etika dalam kita menyapa. Ada etikanya. Apalagi dalam berucap sehari-hari. Ya. Ah, yang harus diperhatikan, yang pertama, seorang muslim harus menjaga ucapannya. Ya, maka ucapkan yang bermanfaat dan juga menahan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dan orang-orang yang menjauhkan diri ya dari yang suatu lagwi mu'ridun. Ya, lagwi itu apa? Ucapan yang mainan. Ya. Nah, makanya para jamaah sekalian, banyak para ulama itu berpendapat apa ya dalam apa Imam Qardawi berpendapat atau anda lupa Imam siapa ya, bahwa salah satu penyebab hilangnya akal seseorang adalah banyak bercanda. Ya. Orang akan terbiasa dengan banyak bercanda, nanti akalnya beda cara pemikirannya, ya, nggak bisa serius orang, ya. Yang kedua, tidak berlebihan dalam berbicara, cukup, ya, kita berbicara cukup, harus kita batasi. Oh, ini ranah tidak baik kalau kita ucapkan, ya. Ini ranah seharusnya tidak saya ucapkan, ya. Ini masalah keluarga, ini masalah pribadi, jangan banyak kita ucapkan, ya. Kalau kita ingin konsultasi, ya kita konsultasi kepada satu dua cukup, jangan kita umbar, ya. Apalagi sampai menyebarkan amal soleh dia. Oh, saya biasanya sih kalau sholat itu ya alhamdulillah nggak pernah saya tinggalkan, saya selalu rajin. Hati-hati, hati-hati dalam berucap, jangan sampai menyebabkan iri dengki kepada saudara yang lain, ya. Hati-hati dalam berucap, ya, apalagi dalam kita fitnah, ucapan yang kabarnya tidak jelas, ya. Kemudian apalagi menyebarkan amal soleh kita yang seharusnya tidak diucapkan atau hal-hal yang lain yang bersikapnya pribadi, ya. Itulah bagaimana jangan berlebihan dalam berucap. Yang ketiga, wajib berbicara ketika dibutuhkan, ya. Terkhusus ketika amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Kalau itu mengandungkan untuk amar bin ma'ruf, nahi anil munkar, boleh, silahkan memerintahkan kepada kebaikan, mengajak saudara kita dalam kebaikan, melarang suatu kemungkaran, atau misalkan menjauhkan dari kebatilan, boleh, ya. Atau kabar-kabar yang penting, ya, kita berikan yang bermanfaat, ya. Kalau enggak, ya, itulah zaman sekarang banyak orang bergosip, ya, lama sekali, tapi ucapannya malah membuat suatu fitnah apa tidak baik, ya. Jauhi, ya. Apalagi walaupun itu aib seseorang benar adanya, tapi kalau tidak perlu kita ucapkan, tidak ada kepentingan kita umbar, jangan, ya. Nah, di hadis salah satu hadisnya Rasulullah SAW, ya, ketika seorang hamba ingin ditutupi aibnya, maka tutupilah aib saudaramu. Hmm. Kalau aib kita nggak pengen diumbar, ya jangan kita umbar aib orang lain, ya. Yang kelima, membantu tetangga dan memberikan hadiah dengannya, ya.
Inilah bagaimana anjuran yang utama dalam Islam, ya. Nah, tidak menyakiti, menjaga nama baiknya, ya, menjalin tali silaturahim, ya. Nah, kita bisa lihat ya, di salah satu ayat Rasulullah di ayat, ya, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama masakin wajari dzil qurba wal jalil junubi wasohibu bil jambi, tetanggamu, ya. Hmm. Berikanlah kebaikan, ya, yang ada kerabat, ya, walaupun misalkan cuma tetangga yang dekat, ya, atau misalkan hanya bersebelahan, ya. Nah, berikan kebaikan kepada mereka, ya. Nah, jarul jambi adalah tetangga yang jauh atau tidak ada keturunannya, ya, karena kan kita dekat, ya, kepada teman kajian kita atau teman-teman kita tapi jauh, tetap jalan silaturahim, tanya kabar, ya. Nah, ajak kajian nanti sekali ketemu, walaupun hanya mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali, ya nggak masalah, gitu. Nah, inilah salah satu untuk meninggikan derajat kita, ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, menyakiti tetangga menunjukkan lemahnya iman seseorang, ya. Ketika seseorang lemah imannya atau melemahnya imannya, lihat dari akhlaknya buruk, sering suuzon, ya, kebanyakan iri dan dengki, nggak pengen saudaranya mendapat kebaikan, saudaranya dapat hadiah, dianya iri, ya kan. Ah, kemudian ingin menjatuhkan saudaranya, ya, menunjukkan keimannya lagi lemah, ya. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya dosa apa yang paling besar, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutunya Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu, ya. Hmm. Allah benci nih kepada orang ini. Kenapa? Ya. Nah, kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, ya, kamu membunuh anakmu karena takut, ya, makan bersamamu, ya, takut kalau anaknya menjadi beban ke depannya atau menjadi aib dia. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah, ya, yang sering mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ya. Kemudian apalagi Rasulullah, ya, nah, kamu melakukan zina dengan istri tetanggamu ini, ya, tidak menjaga nama baik dan kehormatan tetangga, ya. Jangan sampai, ya, ini terjadi di kalangan kaum muslimin zaman sekarang. Naudzubillah menjelik. Jagalah, ya. Jaga nama baik dan kehormatan tetangga kita, ya. Nah, dan juga dalam, ya, riwayat dari Imam Bukhari, ya, dari Abu Shuraih Rasulullah SAW bersabda, ya, ya, wallahi, ya, tidak beriman, ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang nggak beriman ini? Ya, man la ya'manu jarrohu bawa ikohu, ya, yang tidak merasa aman dari gangguan saudara atau apa, gangguan tetangganya, ya. Orang yang nggak aman atau risih dari tetangganya itu orang zolim, ya. Maka orang ini imannya lagi berkurang, lemah imannya, ya. Maka jagalah, ya. Hmm. Ketika kita melakukan apapun, pikir tetangga terganggu nggak ya kalau saya terlalu berisik nih, ya. Atau misalkan saya mau bangun apa, renovasi rumah, izin ke tetangga, maaf ya Pak atau Bu, ya, mungkin 3 bulan atau beberapa bulan ke depan akan ada kebisingan, gitu, ya, karena rumah saya lagi direnov, izin, omong baik-baik, gak masalah, ya. Itu menunjukkan akhlak yang mulia bagi seseorang yang beriman, ya. Nah, terapkan itu, terapkan, ya, ya. Kemudian dalam satu hadis, ya, ini hadis yang cukup penting, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya fulanah, ya, senantiasa sholat malam dan berpuasa sunnah. Namun ia mengucapkan sesuatu yang mengganggu tetangganya dengan lidahnya yang panjang, ya. Ya, hati-hati. Rasulullah berkata, tidak ada kebaikan dalam amal amal solehnya dia, ya.
Dia ada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sholat sunnah sering, sholat malam bangun. Tapi ucapan yang nggak baik, dia lebih dekat kepada neraka. Ya. Nah, dan dikatakan juga kepada beliau, sungguhnya fulanah sholat wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan, serta bersedekah dengan beberapa pot susu kering. Ya. Dan ia tidak memiliki kebaikan selain ini, ya, namun ia tidak mengganggu seseorang pun, maka ia ada di surga. Cukup kita menjaga amal wajib kita, tapi kita tidak menjaga tetangga kita, saudara kita, itu cukup mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka. Dan juga sebaliknya, jadi kita sering beramal soleh, sunnah, apa yang lain, silaturahim kepada orang-orang yang jauh, tapi nggak bisa menjaga tetangga kita, dia lebih dekat kepada neraka. Ya, makanya kalau kita ingin amal soleh paling besar apa pada zaman sekalian? Ya, menggugurkan kebiasaan buruk kita atau kemaksiatan pada diri kita. Itu amal soleh terbaik. Ya, menjauhkan maksiat dalam diri kita. Yang ketujuh, unsur fikih dalam hadis ini, di antara jalan kebaikan pada tetangga. Ada unsur-unsur atau kiat-kiat kita bisa mengambil amal soleh dari berinteraksi kepada tetangga kita. Yang pertama apa? Memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, kelaparan. Ya. Tidak beriman seseorang ketika tetangganya itu masih lapar dan dia tidur dengan keadaan kenyang. Ya. Tetangga lagi kesusahan, bantu. Ya. Tetangga misalkan lagi, ya anak tetangga misalkan lagi ingin daftar kuliah, atau ingin melamar kerja, bantu doakan. Ya. Nah, atau ingin apa misalkan, ya butuh apa kita bantu. Ya. Ya walaupun misalkan hanya sekedar kasih ini kontaknya, bisa hubungi. Bantu, doakan, doakan. Ya. Itulah bentuk pertama ya, membantu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membantu memberikan manfaat kepada tetangga, hadiah ya. Nah, kalau misalkan lagi membangun rumah, bantu ya. Inilah unsur kedua ya, dalam kita meraih amal soleh dari tetangga kita. Yang ketiga ya, memberikan hadiah. Walaupun nggak ada suatu momen, berikan, nggak masalah ya. Nah, ketika kita lagi masak, lebih pengen kepada tetangga ya. Nah, dalam hadis ini juga ya, nah, dari hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuqirunna jaratun lijaritiha lijiratiha lijir ah, lijaratiha ya. Ah, walau firsina syatin ya. Nah, jangan seorang dari kalian meremehkan pemberian hadiah, jangan kita remehkan ya. Walaupun hanya kaki domba ya. Bahkan di hadis yang lain yang di kitab Adabul Mufrad, ketika engkau lagi memasak, lebihkanlah kuahnya ya, dan berikan kepada tetanggamu ya. Nah, walaupun hanya kuah dan sedikit daging, nggak masalah, berikan ya. Nah, itulah tiga kiat amal soleh yang bisa kita raih dari tetangga kita: menjalin tali silaturahim, membantu tetangga kita, memberikan hadiah ya. Nah, lakukan ya. Nah, sebisanya kita ya, mungkin lakukan kepada tetangga kita. Yang ke-8, memuliakan tamu sebagian dari iman. Bentuk baiknya seorang muslim yaitu bagaimana dia memuliakan tamu. Kalau dia memuliakan tamu dengan baik, itu menunjukkan dia berakhlak muslim dengan tepat ya. Disuguhkan dengan baik, disambut ketika bertamu, tuan rumahnya berpakaian rapih, menutup aurat ya, mau menyemprot wangi-wangian, tanya kabar, muliakan gitu kan. Itulah bagaimana sikap seorang muslim yang hakiki ya. Nah, Rasulullah bukan orang yang mewah-mewahan, tapi ketika ada tamu, Rasulullah selalu ingin memuliakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kita. Ya, mungkin para ummahat, para jamaah sekalian, bukan orang yang memiliki harta lebih atau bukan dengan kehidupan yang mewah, tapi muliakan tamu dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak harus dengan mewah, tapi yang sebaik yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana kita mengikuti jejak orang-orang soleh pada zaman terdahulu. Ya. Dan inilah bagaimana
kewajiban kita untuk memuliakan tamu. Ingat, memuliakan tamu kewajiban. Maka haknya harus dipenuhi. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana kita bisa melihat ya. Jangan meremehkan hanya tamu ya. Atau mereka misalkan, oh ini tamu, misalkan sering kesini lah, gitu ya. Nggak perlu selalu dimuliakan. Jangan, tetap kita muliakan. Ya. Nah, walaupun ada apa batasannya ya. Nah, kemudian yang kesembilan, adab bertamu dan tamu. Di antara adab bertamu dan memuliakannya. Ya. Nah, yang pertama apa? Dengan menunjukkan wajah yang bahagia. Ya. Berbicara santun. Ya. Menyuguhkan makanan, minuman. Ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan sudah larut, izinkan dia bermalam. Ya. Nah, nah, tapi juga ingat dalam seorang tamu ketika sudah diberikan suguhan, ya, makanan berbicara santun, jangan sampai ia memberatkan sang tuan rumah. Nah, ini juga adab dalam sang tamu, ya. Jadi adab bertamu bukan hanya kepada tuan rumah aja, ya, tapi kepada tamu juga, ya. Maka keduanya memiliki hak yang harus saling dipenuhi, ya. Sang tamu tidak memberatkan tuan rumah, ya. Tuan rumah menyediakan apa yang ia bisa sediakan, ya. Nah, seperti dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bertamu itu 3 hari. Dan tambahannya sehari semalam adalah selebihnya itu termasuk dari sedekah. Ya. Jadi maksimal bertamu itu 3 hari. Ya. 3 hari 3 malam. Kalau nanti hari keempat masih diberi tempat tinggal, dimuliakan, ya sudah itu sedekah. Ya. Jadi kewajiban bertamu lebih dari 3 hari. Ya. Itu sudah sebagai sedekah kalau kita masih menyediakan. Ya kalau nggak dia mencari sendiri sudah. Ya. Nggak wajib lagi kita sediakan. Ya. Nah, maka itulah Arab dan bertamu tidak boleh menyusahkan tuan rumah dan tidak boleh mengganggu aktivitasnya. Ya, bahkan sampai minta yang aneh-aneh misalkan. Ya, tidak tidak boleh. Nah, itulah bagaimana adab dalam bertamu ya sebagai seorang tamu. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, apa sih kepentingan untuk kita mengamalkan hadis ini? Urgensinya apa? Ya, bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui, ya, kandungan dalam hadis ini sangat besar. Mewujudkan tali silaturahim, kebersamaan, kesosialan kita sebagai sesama muslim, melembutkan hati kita. Gak mungkin para jamaah sekalian, orang memuliakan tamu, yang dekat kepada tetangga, ucapannya baik, tapi kalau hatinya nggak lembut itu sulit. Ya, nah, kita bisa lihat orang yang hatinya keras, ucapannya juga ikut keras. Ya, ucapannya terlalu saklek, tidak bisa terkontrol, emosinya terlalu membludak, tidak tahu tempat. Nah, itu dia. Ya. Lembutkan hati kita. Ya. Menghilangkan hasad. Ini lebih penting. Nah, kalau kita lihat tetangga kita dapat kebaikan, kita ikut bersyukur, doakan kebaikan. Jangan malah hasad. Ya. Nah, ini bagaimana kita menghilangkan hasad. Saudara kita, ya, tetangga kita, ucapkan yang baik. Oh, Masya Allah ya Pak, Alhamdulillah anaknya keterima di kampus A, B, semoga jadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi lingkungan. Ya, ucapkan yang baik. Untuk menghilangkan hasad kita banyak kiatnya. Zikir, doa, jaga zikir pagi sore, ya. Ah, witir dijaga, doa-doa diucapkan untuk menjaga hati kita, ya. Karena jin itu masuk ketika orang tersebut jarang mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah sangka para jamaah sekalian, ya. Jadi di diri kita, di setiap pembuluh darah kita mengalir jin. Masuknya gimana? Ya, masuknya kalau dia jarang berzikir kepada Allah. Walaupun kesehariannya terlihat baik-baik aja. Dia lupa kepada Allah, jin lebih dekat kepada dia. Ya. Nah, Anda pernah lihat ada pembahasan bagaimana sih seseorang itu bisa indigo melihat jin. Nah, itu ada pembahasan. Ya. Kemudian orang-orang saling membantu ya di antara lingkungannya atau kepada yang lain. Ya. Nah, apakah itu dengan bertamu atau dengan bertetangga? Maka itulah sebagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik.
Ya. Rumah mahal bukan karena strategisnya, tapi rumah mahal itu karena lingkungan yang baik, dekat masjid, jamaah masjidnya banyak, tetangga semuanya orang-orang soleh, anak-anaknya juga anak-anak yang berakhlak mulia, ya. Ini yang menjadikan lingkungan itu mahal, ya. Nggak perlu dia mau di peak real estate atau apa aja. Kalau lingkungannya tidak baik, dia berinvestasi di tempat yang salah, ya. Ya. Memudahkan urusan orang lain, menciptakan kasih sayang. Begitu pula etika dalam berbicara. Ya, berbicara baik, ucapkan. Tidak bisa berbicara baik atau menunjukkan keburukan, diam. Inilah urgensi kepentingan dalam hadis ini yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak banyak, namun konsisten, ya. Bukan amanah yang besar, namun kita jalankan sehari-hari dengan ikhlas dan juga konsisten. Itulah bagaimana kita dalam beramal. Sampai penjelasan hadis ini, unsur-unsur fikih para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Tafadhol para jamaah sekalian. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh, Ustaz. ya tafadhol. Dari Umeka dulu ya, Umumeka. Oke, siap. Ya, tafadhol. Ya, silakan Izin Ustaz, bisa Ya, bertanya? boleh tafadhol Oh, dari Bu. Oh ya, Assalamualaikum Munazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Saya Ibu Nazrah dari Palembang, Ustaz. Oh, Masya Allah, Palembang ya. Masih. Eh, ya Ustaz, Alhamdulillah, jazakallah khair atas paparannya. Tapi di zaman sekarang Ustaz, sering saya mendapati dalam ya pergaulan, ya walaupun hubungan saudara, selalu aja berteman atau bertetangga melihat selalu menghargai dengan materi gitu Ustadz. Jadi kalau kita yang mungkin tidak dianggap lebih, tidak punya ya harta yang lebih, itu selalu merasa tersisihkan gitu Ustadz. Bagaimana kita menyikapi ini Ustadz agar kita bisa berlapang hati untuk menerima ini Ustadz. Selalu menjadi berkecil hati gitu Ustadz rasanya yang saya selalu alami. Saya melihat kondisi orang-orang menghargai karena harta, karena jabatan, karena kedudukan, walaupun di dalam masyarakat Ustadz yang kebanyakan gitu Ustadz. Bagaimana sikap kami Ustadz untuk bisa menerima pada lingkungan seperti ini, pada teman-teman yang seperti ini Ustadz. Itu aja Allah. Ustadz yang ingin saya tanyakan. Jazakallah khair. Terima kasih atas ilmu Ustadz yang berikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini sangat banyak terjadi pada zaman kita sekarang ya, Iya Ustadz. Yang perlu kita ketahui, lingkungan ini baik apa enggak? Ingat Iya. kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Derajat seorang muslim itu dilihat dari apa? Takwanya, bukan dari hartanya. Ketika Yes. seseorang memandang dari hartanya, berarti dia tidak menjalankan perintahnya Allah. Itu yang pertama. Berarti apa? Lingkungan ini bukan lingkungan yang baik. Anda tidak bilang bukan orang baik, tapi kurang baik. Itu yang pertama. Yes. Jadi umum jangan berkecil hati. Anda di lingkungan ini dikecilkan apa? Karena nggak punya harta. Bukan umum yang salah, lingkungan yang salah. Anda bisa pastikan, lingkungan yang salah, Om. Nggak ada derajat orang karena harta. Nggak ada. Ya. Allah menentukan derajat itu dari apa? Takwa. Kalau menentukan dari derajat harta, Bilal, ya, di bawahnya Abu Jahal, Om. Ya kan? Yes. Jangan berkecil hati. Yang kedua bagaimana? Sabar. Mau gimana pun kita harus sabar. Ya, tetap kita jaga. Kalau misalkan dibatasi interaksi kita, ya sudah, mau bagaimana? Ya, kita hanya Yes. bisa berinteraksi seperti itu, ya sudah, jalani aja. Allah nggak bakal memberikan ujian kepada hambanya kalau hambanya nggak mampu pun. Yes. Ini Allah lagi uji. Dan Allah tahu Umu mampu. Ketika Umu lulus ujian ini, insya Allah Allah berikan derajat yang jauh lebih tinggi daripada lingkungan Umu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya.
Nah, jadi itu Umu ya. Umu Iya, jangan berkecil hati. Ya, iya Ustaz. kalau bisa cari lingkungan lain, alhamdulillah yang lebih baik. Kalau nggak bisa, bersabar. Interaksi Iya, dengan anak-anak. Ya, fokus kepada keluarga. Ya, nah, kalau iya misalkan Ustaz. ada banyak waktu luang, ya, banyak kajian atau buku-buku kecil sekarang kan banyak. Iya Ustaz. Sibukkan dengan yang hal yang lebih bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Salah satunya apa? Lingkungan yang kurang baik. Nah, gitu Om Iya, ya. iya. Setelah terjawab ya, sedikit ada Iya jalan Ustaz. keluar Om ya. Jazakallah khair. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Om ya. Semoga bermanfaat buatmu ya. Amin ya Allah. Iya Ustaz. Ya. Insyaallah. Tafadhol dari umat sekalian, ada yang ingin ditanyakan yang lain? Ana Ustadz, tadi Oh karena iya. pakai nama cucu jadi pas dipanggil agak bingung. Oh Afwan. iya. Iya, nah kira ya. Afan ya, Ah, Tafadhol Om ya. Nah, soalnya nama. di sini namanya Bu Meka, saya manggilnya tadi Bu Meka. Tafadhol Om. Ya, nah Ustadz. Ini Ustadz tadi Ustadz jelaskan mengenai adab seorang tamu dan kita sebagai tuan rumah untuk menyambut tamu, untuk memuliakan tamu. Ya kan? Ya, soalnya Om. Terkadang tamu itu kan eh, kadang maksudnya gini, dia pergi ke satu tempat tapi karena lewat dekat rumah jadi mampir gitu kan, dan Hmm. akhirnya kita karena nggak dengan persiapan dan juga kita kaget terus dengan kita penampilan seadanya yang apakah itu juga termasuk apa nama tidak memuliakan tamu atau bagaimana. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, contoh misalkan ada tamu yang datang itu sudah teman dekat, tamu itu datang misalkan gini. Kita kan juga punya keperluan lain. Kita sudah 2-3 jam kita sudah bersama maksudnya. Kemudian dalam itu teman-teman yang lain sudah bubar, terus tamu ini tetap mau tinggal di situ untuk mau ngobrol. Tapi kan kita mau ngusir dengan bahasa baik malah tersinggung. Kita dengan mengatakan sejujurnya bahwa kita itu ada urusan dengan suami yang kita mau urus suami, malah marah. Tindakan apa yang saya harus ambil, Ustadz? Jazakullah khairan. Ya, Puan Wajazakillah khairan Om ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dahulu, Bismillah. Ya, bagaimana ketika kita melihat ada tamu ya, lagi di jalan, lagi lewat, kita muliakan tapi kita seadanya aja gitu ya. Nggak masalah ya, nggak masalah. Selama kita bisa muliakan maksimal kita, ya sudah. Ya namanya juga persiapan kurang, ya kita muliakan gitu ya. Yang penting cara kita berucap, kita interaksi kita baikin aja. Nggak masalah itu ya. Rasulullah SAW nggak pernah mencela ya para sahabat yang berkurangan kok dalam memuliakan tamu. Ya, yang Rasulullah SAW cela itu yang tidak memuliakan tamu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, tentang tadi bagaimana rinciannya yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang Ah, keduanya Ustadz, yang misalkan kita ada beberapa teman ngumpul datang, terus teman yang lain sudah bubar, kemudian mm, teman ini masih betah untuk mau ngobrol gitu loh. Dan oke. itu terus tapi kan kita keperluan keluarga ada, maksudnya belum tentu kan dari pihak yang lain, misalnya contoh suami atau anak-anak untuk berkenan berlama-lama tamu tersebut. Saya sudah mengungkapkan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang jujur pun tetap tersinggung beliau. Apa ya tindakan apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Ya, Masya Allah ya. Nah, umum nggak salah, umum nggak salah, ya. Nah, mengusir tamu ketika sudah mengganggu itu hak sebagai tuan rumah. Nah, yang barusan kita bahas tadi, tamu tetap kita muliakan, tapi jangan sampai dia mengganggu, memberatkan sang tuan rumah. Ketika sudah memberatkan, itu bukan ranah tuan rumah lagi, bukan kewajiban dari tuan rumah. Tidak salah. Ketika sudah mengusir dengan baik-baik, mohon maaf ya, atau Pak, ini saya ada keperluan. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi boleh ya? Ya, gitu. Nggak masalah, ya kan? Nah, baik-baik. Kalau misalkan tidak terima, bukan salah umum, ya. Bukan salah umum. Ya, coba minta maaf kepada orang tersebut. Ya, kita utarakan maksud saya kemarin karena ada urusan suami atau anak. Ya, mau nggak mau, mohon maaf ya. Nah, kita harus berpisah dulu. Harus pulang dulu, mohon maaf gitu. Kita utarakan. Kalau misalkan nggak terima, bukan salah umum, ya. Berarti dia mintanya berlebihan berarti ya kan? Sudah minta dimulakan tapi berlebihan. Ingat, seorang tamu juga harus punya akhlak. Harus ada kewajiban yang dia tunaikan ya kepada sang tuan rumah. Jadi jangan berpikiran kita sebagai tuan rumah yang selalu harus memenuhi kebutuhan tamu. Tidak. Sang tamu pun juga harus kewajiban untuk
ya, bagaimana cara dia berakhlak atau bersikap dengan sang tuan rumah. Salah satu tidak memberatkan, tidak mengganggu kegiatan, ya, dan juga tetap menjaga etika ketika bertamu. Nah, jadi umum nggak salah, ya. Umum nggak salah. Ketika sudah mengusir atau meminta pulang dengan baik-baik, ya sudah, selebihnya tinggal tamu tersebut yang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kalau misalkan sudah terlanjur, coba kita minta maaf, kita ucapkan, kita sampaikan, kemarin saya mengusir itu bukan bermaksud tidak nyaman dengan umum, tapi saya ada kebutuhan lain yang harus saya tunaikan, ya, kewajiban yang saya tunaikan. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, ucapan gitu, gak masalah ya. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah itu ya, jawaban yang bisa Anda utarakan ya. Nah, Ustadz. Syukuran Ustadz. Insya Allah ya. Nah, afwan ya, wa yaki ya, tafadhol dari umat lain atau jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz mau bertanya, Ustadz. Oh ya, tafadhol Husna. Ya, kelihatan dari room apa, chat Zoom ya. Nah, Fadol. Ustadz ya. Ini tetangga di rumah mertua Ana ya Ustadz. Jadi beliau itu mempunyai rumah yang pagarnya itu pagar besi yang besar. Dan bunyinya itu kencang sekali Ustadz. Sementara rumah dengan rumah orang tua mertua Hana itu dekat, depan-depanan, dia dekat gitu ya, tidak terlalu jauh. Sehingga bunyi pintu pagarnya itu kalau ditutup, dibuka bunyinya kencang, apalagi ditutup kan beradu tuh besi dengan besi. Nah itu tuh kencang sekali Ustadz. Kita tuh sering sekali kaget. Apalagi kalau malam ya, anaknya mungkin ada yang pulang atau anggota keluarganya pulang, kita lagi tidur, itu tuh aduh apa namanya benar-benar mengganggu. Padahal keluarga itu Ustadz, keluarga yang apa namanya yang taat beribadah, suaminya juga selalu ke masjid, sholat 5 waktu, anak-anaknya pun juga. Tapi gimana ya Ustadz untuk memberitahukannya gitu, bahwa itu sangat-sangat mengganggu karena suaranya kencang sekali Ustadz, benar-benar kencang yang suka bikin kaget. Seperti itu Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Afwan waalaikum ya. Ini yang termasuk disinggung dari hadis ini kan, ya. Sholatnya rajin, sunnahnya rajin, tapi ada akhlak yang ia tinggalkan atau tidak memuliakan tetangganya, jangan sampai perbuatan dia malah sia-sia. Bahkan naudzubillah bisa menekan kepada neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Wa idzubillah min dzalik. Dan bagaimana caranya? Kalau coba sudah mengobrol dengan tetangga tersebut, ya, tafadhol. Coba ngobrol baik-baik. Mohon maaf Pak, bukan maksudnya menyinggung nih Pak ya, kepada tetangga misalkan, atau Bu, ini mungkin pagarnya boleh dikasih peredam gitu ya. Atau bagaimana, kita berikan solusi juga, jangan kita hanya kritik Kalau kritik ya mereka juga pusing kan, solusinya seperti apa. Dan dua keluarga bantu carikan solusi agar pagar ini nggak berisik. Bantu carikan solusi yang efisien lah, yang murah dan juga gampang dilakukan. Bantu dan sarankan kepada tetangga. Kadang di masyarakat orang tuh kritik tapi nggak kayak saran, orang juga bingung nih bagaimana kan. Kalau ngelitik doang, ya semua orang bisa mengkritik. Tapi kan dia butuh saran untuk bagaimana solusi ini tuh ada. Ya, maka pada zaman sekarang lebih baik kita berikan solusi. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin dikasih peredam gitu ya. Berapa sih ya, kita lihat, cek harga, bantu cek gitu ya. Walaupun kita nggak belikan ya, ya dicekin aja gitu. Berapa sih kira-kira peredam gitu kan? Itu misalkan dikasih ganjelan yang empuk, tinggal beradu ada penghalang empuk itu misalkan, berikan solusi gitu, dan orang itu lebih mudah menerima kalau solusi. Makanya kan kalau kotak itu bukan kritik doang, ada kritik dan saran gitu ya. Kalau kritik semua orang bisa ngasih kritik, tapi sarannya bagaimana, sarannya efisien nggak, bisa direalisasikan nggak. Nah itu yang dibutuhkan dalam kita bersosial ya. Iya. Coba kalau menurut Anda begitu, ajak ngobrol, berikan solusi terbaik yang bisa kita utarakan. Ya, mungkin dia nggak sadar atau mungkin bagi dia, oh ini mungkin nggak mengganggu. Nah, ketika kita ngobrol dia baru ngeh dan kebetulan juga diberikan solusi. Mereka lebih
apa ya, agresif akhirnya ya. Oh iya, diberikan solusi nih, bolehlah kita coba lakukan. Apalagi orangnya taat beribadah, kelihatan akhlaknya mulia, keluarganya baik. Coba tafadhol Om, itu bisa menjadikan, ya insya Allah ya, berdoa semoga itu menjadi solusi yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan. Baik Insya Allah. Ustadz, Syukron, jazakallah khair atas sarannya ya Ustadz Ya, dan insya Allah. Ya, afan ya Om ya, wa yaki walau alam bisawab, insya Allah itu yang bisa Ana utarakan ya. Karena yang lebih mengatur ya dari keluarga Umu sendiri bagaimana solusinya sebetulnya. Ya, cuma itu mungkin pendapat dari Ana. Ya, yang insya Allah tidak menyinggung tetangga ya. ya. Insya Allah wallahu a'lam ya. Syukran Om ya, barakallahu fikum. Mungkin dari jamaah yang lain atau umat yang lain ada yang ditanyakan. Atau sudah cukup ya insya Allah ya, para jamaah sekalian, umat sekalian. Insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya, yang insya Allah ya, ini mungkin yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembawa masalah kita nanti di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan keadaan kita tidak dihisab dan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya robbal alamin. Ya. Ana minta maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dan juga ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Iya, Ustaz, sama-sama. Barakallahu fikum ya, walhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.